Gimana Bapak Ibu, udah hadir semua? Halo Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Oke, kita udah bisa mulai. Pak, tapi kayaknya jauh kali suaranya Pak. Halo, udah kedengaran? Halo Pak. Nah itulah udah kuat kali suara saya ini. Ini bulan Januari sampai Desember. Iya. Baru kasih lampu ya. Mana Ibu Warubu? Ya Pak. Biasanya suaramu yang paling kuat di kelas ini. Siap Pak. Gimana nilainya kemarin? Bagus-bagus? Puji Tuhan Pak, bagus sekali. Alhamdulillah Pak, bagus. Terima kasih ya Pak. Terima kasih nilainya Pak. Duh, kami sangat senang sekali. Mungkin teman-teman begitu juga ya. Jadi semangat kami Pak untuk masuk semester 2, apalagi kami melihat ada Bapak lagi di situ. Wow. Jadilah kita jalan-jalan ya. Jadi Ke Samosir Pak. Ya Pak Prof. Betul ini, jangan ngomong aja. betul Benar, ini Pak. Pak. Kami rencana mau Pak, jalan-jalan boleh jujur Pak. ke tempat Bu Res. Ayo. Diatur waktunya. Sejujurnya saya sebenarnya nggak mau lanjut semester 2 Pak, tapi karena nilainya bagus jadi lanjut Pak. Sama. Ibu Deborah itu lagi, udah tambah gendut ku tengok. Makmur dia Pak, makmur. Yang makmur karena pandemi makan melulu kali ya. Sekali Pak. Tapi lulus semua kan? Lulus Pak. Iya Pak. Ya iyalah. Tapi nilai kalian yang dari satu lagi jelek kali pun ya kan? Oke, saya pikir udah bisa kita mulai ya. Iya Pak. Ya Pak. Ini peserta kita berapa? 12 orang? 15 Pak. 16 harusnya kita Pak. Iya, harusnya 16-15 peserta ya kan? Oke, lanjut aja, kita mulai aja perkuliahan kita. Karena ini udah 11.30 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun bahasan kita adalah untuk mata kuliah difusi dan inovasi ya. Nah tentu ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan dulu. Mengenai difusi dan inovasi ini ya. Apa yang disebut dengan inovasi? Itu adalah merupakan satu perubahan dari gaya yang tradisional kepada cara-cara yang lebih modern, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu, di dalam strategi pembelajaran juga ada banyak hal yang perlu segera kita harus inovasi. Ya. Nah, inovasi itu kalau dulu guru-guru mengajar dengan mengandalkan metode-metode ceramah, yang artinya masih berpusat kepada guru. Nah, sekarang mau kita rubah paradigmanya itu menjadi berpusat pada siswa. Atau biasa kita sebut sebagai student center learning. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa merubah
tentu ada banyak model-model pembelajaran yang bisa kita pinjam untuk bisa kita lakukan atau kita praktekkan di dalam kelas. Jadi perubahan tradisional kepada modernisasi pembelajaran itulah yang kita sebut sebagai bentuk inovasi atau pembaruan. Kalau dulu Bapak Ibu hanya mengandalkan diri sendiri dalam hal mengajar, nah sekarang ini sudah ada banyak alat-alat bantu, alat peraga maupun media-media, serta teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk bisa melakukan pembelajaran. Seperti hari ini ada pembelajaran yang dilakukan dengan cara daring, ya. Nah, ini adalah bentuk inovasi. Nah, oleh karena itu tentunya kita harus masuk kepada tugas kita hari ini. Coba Saudari Fitriani, tugas 3 itu apa yang mau kita bahas hari ini? Silakan. Kedengaran suara saya? Bu Arubu? Iya Pak, ya. Kedengaran, Pak. Ya, bacakan apa tugas kita yang ketiga, supaya bisa kita bahas. Evaluasi website sumber pembelajaran, Pak. Oke. Evaluasi website sebagai Sumber bentuk pembelajaran. atau model sumber pembelajaran. Iya, Pak. Nah, pertama tentunya harus kita bahas dulu apa yang disebut dengan website, ya. Nah, baru kita nyatakan apa fungsi daripada website tersebut dan sekaligus apa manfaatnya buat kita. Ini dulu mau kita jawab. Nah, kalau Saudara Leni saya tanya, Ibu Leni, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Apa yang disebut dengan website itu? Website itu berupa jejaring sosial, Pak. Ya, banyak jejaring sosial. Jejaring sosial itu kan bisa WA, bisa ini, bisa itu, kan gitu. Tapi yang disebut dengan website itu apa? Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu nama domain, Pak. Iya, jadi dia merupakan halaman, ya. Namanya site itu kan bentuk blog atau katakanlah halaman-halaman yang bisa kita buka, di mana di dalamnya terpenuhi dengan informasi-informasi yang bisa kita akses melalui link tertentu, maka informasi itu bisa tersaji sedemikian rupa untuk bisa kita manfaatkan kepada apa yang kita butuhkan, ya. Jadi dia berupa link yang mempunyai page atau halaman yang menyediakan informasi-informasi yang tentunya berbagai informasi, apakah itu tentang lingkungan, apakah tentang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika ada yang ingin membutuhkan satu informasi sesuai dengan kebutuhannya, dia bisa membuka link sekaligus untuk bisa memperoleh informasi tersebut. Ketika kita berbicara tentang masalah pembelajaran, nah pembelajaran itu kan adalah merupakan semacam transferan atau transfer informasi dari seseorang source atau sumber kepada sehingga yang kita butuhkan di sini adalah bentuk komunikasi yang bisa menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lain atau sebaliknya
dan juga dengan individu atau kelompok maupun masyarakat tertentu. Supaya ini bisa terjadi, tentunya ada semacam isyarat, prasyarat untuk bisa menggunakan website tersebut. Nah, kalau misalnya saya tanya Pak Waruwo, Pak Adikia, ada? Ibu itu, Pak. Ibu Adikia, Pak. Ibunya itu Adikia? Iya, Pak. Bukan Bapak. Mana orangnya? Soalnya wajahnya nggak nampak, makanya aku panggil bapak-bapak. Mana wajahmu, Bu Adikia? Mana tinggal dia nih? Di Nias Selatan Ya, atau Pak, Nias saya Tenggara? Pak. Mana Saya wajahmu? Pak kurang sehat. Oh, oke, sorry. Ya, Pak. Apa dulu? Semangat dulu ya. Harus Ya, Pak. sehat lah ya. Baik. Kepada saudara inilah yang gendut ini dulu lah, Ibu Deborah. Ya, biar terus sehat ya. Apa Pak. prasyarat supaya kita bisa memanfaatkan website itu? Prasyaratnya Pak, mudah Iya. diakses, kemudian menarik ya, kemudian menyampaikan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, yang tentunya yang pertama sebagai prasyarat, seseorang itu harus mengerti bagaimana menggunakan usability-nya. Jadi guru-guru itu meskipun ada banyak website atau juga informasi-informasi yang tersedia di internet, kalau dia tidak tahu menggunakannya, ya tentu tidak bisa diakses, kan gitu ya. Nah, kemudian juga dia harus mampu untuk bisa mengetahui bagaimana kita tentang URL-nya atau link-nya. Ya. Jadi https://2 lagi apa isinya kayak gitu ya. Nah, artinya secara operasional seseorang itu harus bisa menggunakannya dengan baik sehingga dia bisa memanfaatkan website itu sebagai satu sarana informasi atau sumber informasi di dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, kalau demikian, berarti informasi itu kan terbagi dari berbagai hal. Seperti yang sudah saya katakan tadi, informasi itu ada tentang kesehatan, ada tentang sosial, ada tentang selebriti ya, ada tentang bagaimana menguruskan yang gendut menjadi kurus, ya, jadi sana gym dan macam-macam, ya kan? Nah, jadi artinya ada banyak informasi yang tersedia di sana. Tetapi hari ini ingin kita bicarakan bagaimana kita untuk menggunakan website itu menjadi sumber informasi yang bisa kita gunakan di dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Nah, ini topik kita hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudari Hokmaida. Adakah dirinya? Ada, Pak. Iya. Jadi, maaf Bapak Ibu, sekarang itu kami dari guru atau dosen-dosen ini harus mencatat keaktifan Bapak Ibu. Ya, supaya kami nanti bisa memasukkan nilai keaktifan di penilaian yang disediakan oleh UT. Jadi meskipun saya tidak harus tunjuk orangnya, Bapak Ibu bisa serta-merta memberikan pendapat-pendapat atau diskusi dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan, ya, supaya itu nanti bisa memberikan kenaikan nilai, ya, dalam mata kuliah ini. Nah, tadi sudah saya tunjuk Ibu
Ibu apa tadi? Buat Maida, Pak. Ya, Ibu Boris Sirait ya. Saya catat dulu namamu supaya ada catatan saya. Maida Rotua Sirait. Sirait Turuk ya. Nah, menurut pengalaman Ibu sebagai tenaga pendidik atau seorang guru, kira-kira kehadiran daripada website ini apa peranannya dan juga manfaatnya kepada tugas-tugas yang dilakukan oleh Ibu sebagai guru? Silakan. Terima kasih, Pak. Manfaat web ini khususnya bagi guru sangat banyak sekali, Pak. Kita dapat memperoleh informasi dengan cepat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran yang belum kita ketahui. Jadi dapat sebagai referensi kita dalam hal mengajar, juga sebagai bahan untuk mengajar. Saya rasa itu saja, Pak. Baik, jadi yang saya catat, Ibu menyatakan bahwa hadirnya website itu di dalam sistem pembelajaran bisa digunakan sebagai referensi, ya, atau semacam bahan-bahan yang bisa diakses untuk bisa digunakan dalam pembelajaran berupa referensi atau rujukan-rujukan di dalam mempelajari mata pelajaran, ya. Jadi bukan hanya buku cetak, ya, tetapi sudah dalam bentuk soft copy yang bisa kita akses dalam website, ya. Nah, kalau demikian, di mana inovasinya? Kalau Anda bisa menyatakan itu tadi referensinya di website itu. Silakan. Inovasinya untuk guru ya, Pak? Untuk saya pribadi gitu ya, Pak, maksudnya? Terserah, artinya ada perubahan dari mana ke mana. Kenapa kita sebut bahwa website itu adalah bentuk inovasi? Silakan. Website itu bisa dikatakan bentuk inovasi. Yang pertama itu karena dia dapat sebagai sumber bagi kita, tetapi tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai inovasi, karena itu merupakan suatu hal yang baru, Pak. Iya, tapi sesuatu hal yang baru itu bisa kita buktikan. Saya tadi di awal kan sudah menyatakan ada perubahan dari yang tradisional menjadi modern. Itu? Jadi apa yang berubah di sana? Silakan. Yang berubah itu tadi kan, Pak, kalau dia tradisional, dia modelnya guru itu monoton pada ceramah. Di sini sudah menggunakan model online ataupun secara daring. Jadi sudah memanfaatkan teknologi, Pak. Jadi sudah ada peningkatan ataupun perubahan, Pak. Iya, maksud saya tadi, saya menyatakan kepada Anda, dari jawaban Anda tadi kan bahwa website itu bisa menjadi referensi. Berarti perubahannya kalau dulu guru-guru itu hanya mengandalkan buku-buku paket, nah sekarang sudah bisa diakses melalui web referensi-referensi yang dibutuhkan atau rujukan-rujukan dalam menjelaskan satu materi di mata pelajaran kita. Kan ada perubahan di sana kan? Kalau dulu hanya buku paket atau buku cetak atau mungkin juga hal yang lain-lain, tapi sekarang sudah bisa digunakan dengan cara yang lebih cepat, lebih mudah, dan juga sudah tersedia lebih banyak referensi-referensi. Ya kan, kalau kalian dulu mengajar tidak ada buku ya kan, namanya guru kan nggak ada bukunya ini mengajar ya kan? Betul ya? Betul, betul Pak. Iya. Ya paling-paling ada 2-3 buku kalian beli meskipun sudah dapat sertifikasi dosen ya kan?
Udah taunya kita itu guru-guru sekarang itu yang dipentingkan sekarang itu kan punya HP, ya kan? Punya apa namanya? Punya tas yang mereknya Bonia, ya kan? Tapi kalau ditanya berapa buku yang digunakan untuk mengajar, hanya 2, Pak, hanya 3. Apa judulnya? Ya sebentar dulu saya cari ya, lupa aku katanya gitu. Itulah model-model guru itu ya kan. Nah, jadi artinya meskipun sebenarnya website itu sudah banyak rujukan referensi di sana, wajarnya menjadi seorang guru itu adalah buku pegangannya, kan gitu ya. Jangan terus lupa meloncat gitu. Tak perlu lagi buku ini, kan gitu ya. Nah, jadi sepertinya apa yang diungkap oleh Ibu Hokmaida harus memang kita berinovasi, tetapi jangan melupakan hal-hal baik yang sebelumnya ada, ya. Nah, kemudian kepada Saudari Rahmawati, saya catat dulu namamu ya. Rahmawati, ya. Menurut Anda, website ini apa fungsinya atau peranannya di dalam mengajar? Silakan, mana Rahmawati? Ada Rahmawati? Kalau nggak ada Rahmawati, Megawati pun jadilah. Wah, disuruh Rahmawati udah terlempar dia. Mananya ini? Kalau enggak, Derlina Jai. Ada Derlina Jai? Derlina Jai? Iya Pak, saya Pak. Di mana dirimu? Di Gunung Sitoli atau di Hah? Di Gunung Sitoli Pak. Iya. Di Gunung Sitoli Pak. Kau di gunungnya atau di pantainya ini? Di kotanya Pak. Oh, di kotanya. Pantas suaranya jelas ya. Oke, tadi pertanyaan Bapak. Apa peranan website ini di dalam fungsi kamu sebagai guru atau praktek untuk mengajarnya? Kira-kira digunakan untuk apa ini? Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau secara pribadi saya menjelaskan bahwa manfaat website dalam kegiatan pembelajaran yaitu pertama bisa membantu saya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran kepada siswa di kelas dan seterusnya untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang selama ini saya kurang mengerti. Tapi dengan adanya website, maka saya bisa belajar dan lebih tahu. Dan berbagai hal yang mau saya sampaikan atau belajarkan kepada siswa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Derlina. Sudah makin jelas huruf terakhir disebut ya. Biasanya orang Nia itu selalu selisih paha ya. Nah. Maaf Pak, bisa saya tambahkan Pak? Boleh, silakan. Selain itu tadi Pak, dengan adanya website ini saya itu jadikan sebagai mencari wadah mencari informasi materi sebagai salah satu bentuk media pembelajaran. Bisa juga sumber metode pembelajaran terbaru, media untuk pengetahuan terbaru, untuk publikasi kegiatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Tidak salah paham, Pak ya. Tidak salah paham ya, tidaklah. Iya. Kalau kami orang Nias, tidak seluruhnya orang Nias loh Pak begitu. Mungkin di pelosok-pelosok. Misalnya kan, kata Bapak polisi ditilang kan. Di mana helmmu? Dibilangnya,
Sudah 3 di rumah, Pak. Loh, kok 1 nggak dibawa? Sudah 3 di rumah, Pak. Jadi, Pak, itu cuma di pelosok-pelosok. Kalau kami yang di kota-kota ini bahasanya keren-keren loh, Pak. Oh, Terima gitu kasih, ya. Bapak. Terima kasih, apalagi kalau udah di Gunung Stoli ya. Kalau sudah di Gunung Stoli, udah orang pasaran, Pak. Tidak pernah lagi selisih paha ya. Baik, terima kasih Ibu Derlinda. Saya mendengarkan informasi yang Ibu jelaskan tadi. Masih ada sesuatu yang perlu kita bahas. Ternyata ada banyak kekurangan-kekurangan kita di dalam menggunakan atau memanfaatkan website. Ya, ternyata kita ini hanya sebagai sasaran atau kita hanya sebagai pengguna daripada website itu dari apa yang sudah dibuat orang. Jadi istilahnya kalau pedagang itu kita hanya sekedar pembeli gitu ya. Nah, kesulitan apa yang Anda hadapi kalau misalnya website itu bisa juga Anda katakan untuk mempublish atau menginformasikan kita punya kepada orang lain gitu. Ya kan? Artinya kita bisa mengupload materi-materi pelajaran kita ke website itu, bukan hanya yang tersedia di dalamnya. Ya, tapi guru-guru seperti Bapak Ibu ini mestinya harus mampu juga untuk menginformasikan materi yang Anda kembangkan, kemudian dimasukkan ke dalam website atau diupload, sehingga orang lain di luar daripada Bapak Ibu bisa mengakses ya materi yang Ibu ajarkan. Nah, pertanyaannya, mengapa itu tidak dilakukan? Silakan Ibu Lasria Sari Kultum. Ibu Lasria ada? Ya Pak, lagi di sekolah juga. Baik, terima kasih, selamat siang Pak. Saya mau nanggapin pertanyaan dari Bapak mengenai apa saja kendala ya Pak? Iya. Silakan dulu wajahmu itu pas bikin videonya itu biar nampak semua. Siap. Lalu tinggal di mana? Di pelosok juga tuh di Gunung Sitoli? Di Siantar Pak, tapi ini lagi kerja. Ya biar kerja kan tahu juga untuk menampakkan wajahnya supaya muncul semua. Ya silakan, Chanterman. Chanterman itu kan kerjanya curi-curi aja tuh. Makanya asal pencuri itu kan dari Shantar semua. Silakan Ibu Lasria. Kok jadi nggak kedengaran? Oke, kita masuk dulu kepada Rahmawati tadi. Udah hadir lagi ya? Ya Pak, jaringan juga agak ngerti juga sih di Siantar, tapi jaringannya payah juga ya Pak. Tadi bolak-balik terlempar juga sesi yang pertama. Saya lanjut ya Pak. Ya silakan. Jadi di luar jadi kalau menurut bicara soal website ini menarik sebenarnya, apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi sekarang, kemudian 4.0 gitu kan, harus bisa beradaptasi gitu ya. Kita bisa beradaptasi karena siswa kita juga pada saat ini sudah berdampingan dengan teknologi gitu. Jangan sampai kita sebagai guru justru kalah dengan murid kita dalam memanfaatkan teknologi. Nah, website itu adalah salah satu akses yang bisa kita gunakan dan juga kita manfaatkan sebagai sarana kita untuk dalam memudahkan proses pembelajaran kepada anak didik. Namun ada kendala-kendala yang
mungkin akan ditemui begitu. Termasuk tadi yang pertama adalah infrastruktur dari sekolah kita, kemudian misalnya terkait dengan fasilitas yang dimiliki oleh anak didik, kemudian seperti kita ini juga ketika kita sedang ada daring begini kita tapi terkendala dengan jaringan begitu. Nah, hal-hal kendala-kendala seperti ini sebenarnya bisa ditaktisi dan bisa diberikan solusi ataupun dicarikan solusi begitu, tapi kendala tersebut tidak menutup tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa memberikan inovasi-inovasi yang terbaru begitu. Jadi kemungkinan bahkan saja tidak mungkin, tapi kedepannya makin akan banyak lagi media-media yang akan terbarukan, bukan hanya website saja, mungkin akan ada aplikasi-aplikasi yang lain yang mungkin akan memudahkan guru dan siswa dalam menyampaikan ataupun proses belajar mengajar, sehingga kita tidak bisa terpaku bahwa kendala-kendala yang ada itu menghentikan langkah kita, karena zaman juga berubah, zaman semakin berkembang. Nah, kita harus kita harus bergerak juga, harus mengejar ketertinggalan, dan juga bukan hanya sebagai seperti Bapak bilang tadi, bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga kita bisa sebagai produser gitu, apapun yang memanfaatkan dan menghasilkan produksi-produksi media-media pembelajaran, kemudian akses-akses informasi yang memudahkan pembelajaran ke depannya. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ibu Lasria ini kemarin nilai apa sih? Begitu dapat nilai A dari Bapak. Terima kasih ya, Pak. Wah, mantap. Soalnya agak lebih jelas ku tengok penjelasanmu, agak panjang lebar kan gitu ya. Baik. Senyumlah dulu, kau udah dapat nilai A. Ya. Oke. Saya ingin lanjut kepada Ibu Rahmawati yang tertunda tadi. Ya. Apa sih bentuk inovasi pembelajaran yang Ibu lakukan dengan hadirnya website ini? Silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terkait inovasi yang sudah saya lakukan, yang berhubungan dengan pemanfaatan web dalam pembelajaran dan tugas-tugas saya sebagai guru. Sejauh ini saya masih sebagai pengguna, Pak. Jadi kalau untuk memanfaatkannya, saya hanya sebagai seperti teman-teman tadi, hanya sebagai konsumen gitu, Pak. Jadi sebagai produsen saya belum, tapi saya sudah mulai mencoba membuat YouTube gitu kan. Saya membuat video-video pembelajaran saya yang sederhana untuk mengatasi di masa di pandemi kemarin, Pak. Jadi beberapa video, memang belum banyak ya, paling cuma 3 atau 4 video mengenai materi pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya buat di YouTube, supaya orang tua ataupun anak-anak bisa belajar secara luring, meskipun tetapi dia menggunakan bahan dari YouTube saya tersebut untuk penjelasan pembelajarannya. Saya masih sebatas itu, Pak, karena memang saya seperti sudah yang disampaikan sebelumnya, karena saya mengalami kesulitan. Yang pertama, kesulitan saya pada awalnya saya belum begitu memahami pemanfaatan web itu untuk sebagai saya untuk melakukan satu produksi gitu kan. Kemudian dan memang belum ada bahan yang akan atau inovasi yang sebenarnya yang idenya keluar dari diri saya sendiri, belum ada. Semuanya idenya itu mungkin ya saya peroleh dari contekan juga gitu, Pak, dari tontonan-tontonan yang saya lihat di web ataupun di link-link yang lain gitu.
Demikian Pak, terima kasih. Baik, saya pikir sudah merupakan satu awal yang baik apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rahmawati untuk membuat inovasi dalam pembelajaran, di mana sudah ada produk-produk video, meskipun masih hanya 3, tetapi saya pikir ini awal yang baik gitu, ya. Jadi dengan demikian tentunya materi yang sudah dirancang dan juga sekaligus dikembangkan itu bisa digunakan oleh berbagai pihak, terutama siswa-siswa yang belajar secara daring di luar daripada sekolah kita atau di kelas kita, ya. Nah, kalau tentang masalah hal lain mungkin untuk meningkatkan kualitas dan juga keefektifannya, saya pikir nanti itu akan melihat waktu, ya. Sehingga ini kurang, perlu dirombak atau direvisi, sehingga akan lebih baik ke depannya. Nah, jadi tentunya itu harus diawali dengan rekayasa ide. Ada pemikiran-pemikiran untuk bisa menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran itu dengan adanya web yang tersedia. Nah, jadi artinya kita diperkaya dengan adanya web itu bukan hanya saja kita sebagai konsumen, tetapi ternyata kita juga memungkinkan untuk membuat kita menjadi produsen, ya. Nah, ini harapan kita kepada kita Bapak Ibu. Nah, ada mungkin yang bisa menambahkan dari Bapak Ibu, silakan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berinteraksi. Sejauh mana keaktifan Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Deborah, Julie, Fitriani maupun Resti. Ya, silakan dulu. Siapa dulu? Silakan dengan Ibu Julie. Terima kasih Pak. Saya sebagai guru. Ntar dulu, saya catat nama dulu. Oke, silakan. Memang saya sebagai guru masih menggunakan website. Saya menggunakan website itu untuk menarik minat siswa belajar dengan cara menunjukkan video-video pembelajaran supaya anak itu lebih mudah lagi belajar. Hanya itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Sepertinya pada semester 2 ini bertambah bobotnya semua ini ya. Aku jadi bingung melihatnya kok di sana bulat, di sini bulat ya kan. Jadi pembulatan ya kan gitu ya. Karena dekat kamera Pak. Enggak lah, aku tengok Ibu Deborah, aku tengok Ibu Julie, ya kan? Ibu Fitriani yang dulu agak sedikit kurus ini sudah bertambah lagi bobotnya ya. Nah nggak apa-apa ya. Nah apa yang ingin kita ambil dari apa penjelasan Ibu Julie? Yang pertama ada tadi prinsip yang menyatakan mempermudah orang belajar ya. Jadi website ini sebenarnya sangat memudahkan kita untuk bisa mengakses informasi yang kita butuhkan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengajar tentang Pancasila, hanya dituliskan aja di web kita atau di internet itu Pancasila, akan ada banyak nanti informasi-informasi yang kita dapatkan tentang apa dan bagaimana untuk apa itu Pancasila. Jadi ini membuktikan kepada kita bahwa web itu mempermudah kita untuk bisa melakukan satu proses pembelajaran baik bagi siswa kita, baik juga untuk kita sebagai guru. Hanya saja karena begitu kayanya informasi itu, tentunya Bapak Ibu harus fokus ya untuk mencatat URL atau link mana yang harus dipelajari oleh murid-murid kita. Ya. Jadi supaya artinya terintegrasi fokus pada materi yang mau kita ajarkan itu, segera saja Bapak Ibu harus bisa memilah, mengelaborasi ya, mana web atau mungkin juga URL atau alamat-alamat yang harus bisa dibuka oleh murid-murid kita gitu. Ya, ini juga harus betul-betul diidentifikasi
dan juga dielaborasi sekaligus diinformasikan kepada murid-murid kita. Jadi betul yang dijelaskan oleh Ibu Juli bahwa web itu terbukti bisa mempermudah orang belajar. Ya, terima kasih Ibu Juli. Selanjutnya ini ada yang tunjuk tangan dari atas lagi, Ibu Deborah, silakan. Terima kasih Pak. Tadi mengenai rekayasa ide ya Pak, menggunakan web ya Pak, atau yang sudah saya kerjakan dengan berhubungan dengan web ya Pak, tadi pertanyaannya. Iya. Kalau untuk itu Pak, kalau jujur saya sangat banyak Pak saya nikmati dengan web ini Pak. Mulai dari, kan kalau Medan kan untuk SD masih daring, full daring Pak. Jadi jujur itu sangat membantu saya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Saya buat video seperti itu dari udah jalan tahun kedua ini seperti itu. Kemudian terakhir ini juga saya banyak belajar buat games pembelajaran melalui website Pak. Jadi anak-anak kan namanya anak SD pasti suka bermain gitu. Ketika saya cuma waktu awal-awal pandemik saya ngasih tugas halaman, udah setelah saya kasih buat video, saya buat tugas halaman sekian. Ternyata 1-2 minggu aman, sebulan udah mulai agak ngeluh, 2 bulan udah mulai yang mandek seperti itu. Nah, kemudian saya belajar bahwa karena itu anak-anak senangnya main games, saya belajar buat games pembelajaran online yang saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan gitu. Jadi ternyata banyak sekali aplikasi games yang bisa kita buat gitu. Dan akhirnya mereka menunggu itu Pak gitu. Menunggu itu ketika pada kayak seperti inilah. Saya bisa kuliah sambil ngajar juga, artinya ngajarnya tidak ketinggalan, tapi belajarnya saya juga kuliahnya juga nggak ketinggalan. Artinya bersamaan itu bisa berjalan. Karena apa? Karena website ini gitu loh. Jadi benar-benar menikmati Merdeka Belajar. Mungkin itu yang pertama yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, melalui website ini juga saya bisa menuangkan pikiran-pikiran. Kebetulan kita punya komunitas guru Pak, namanya Marsi Ajar. Kita juga punya website, di sana kita bisa menulis. Jadi saya menulis kadang menulis RPP atau menulis apa yang saya pikirkan atau menuliskan pengalaman saya ketika misalnya ikut kegiatan se-Asia Tenggara. Nah, itu memotivasi teman-teman guru yang lain gitu. Dan itu juga yang memanggil saya akhirnya ikut beberapa kegiatan. Kenapa? Mereka baca apa yang saya ceritakan. Artinya website ini bukan hanya untuk kitanya dapat bahan mengajar, tapi kita juga punya bahan untuk diri kita sendiri, mengembangkan diri. Kemudian kita juga bisa menuangkan apa yang kita pikirkan, ide-ide kita seperti itu gitu. Kemudian itu tadi anak-anak suka sekali dengan games itu. Kemudian sekarang yang lagi ngetren di SD itu ANBK ya Pak. Jadi memang dengan adanya web ini kita bisa melatih murid untuk ANBK seperti. Cuma mungkin yang kendala saya adalah pembagian waktu karena begitu banyak yang saya lihat itu. Jadi saya panik sendiri, banyak banget gitu. Sekarang tinggal manajemen waktunya mungkin yang sulit. Itu aja dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Deborah. Nah, ini sudah lebih luas lagi jangkauannya karena Ibu Deborah ini udah sampai tingkat ASEAN gitu ya. Yang buka peluang ya untuk bisa berkompetisi dengan kawan-kawan atau rekan-rekan yang lain di luar daripada sekolah kita. Jadi kalau dulu kan kalau misalnya ada ajang kompetisi, ya mestinya harus kita pergi ke Jakarta, pergi ke Singapura ya. Dari mana duit kita kan gitu. Ternyata dibuktikan oleh Ibu Deborah, ingin dia ikut ajang kompetisi hanya tinggal di rumah atau di sekolah pun bisa gitu ya. Jadi artinya itu peluang-peluang yang mau kita raih dengan hadirnya web itu menjadi sangat terbuka. Nah, ada 2 hal yang saya catat dari pendapat Ibu Deborah. Ternyata web itu bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan juga lebih variatif. Ya. Jadi kalau wajah ibu aja yang ditonton atau dilihat oleh anak didik itu kan membosankan juga kan gitu ya. Apalagi kalau wajah Anda itu agak seram, menakutkan bagi anak didik, yang nggak bisanya dia loncat dari jendela itu, ya kan? Tetapi dengan hadirnya web ini, kita bisa lebih variatif. Sekali kita tunjukkan wajah kita buat demo misalnya dalam bentuk permainan yang dibilang Ibu Deborah tadi, kemudian juga bisa kita ciptakan hal-hal yang lebih menarik kan gitu ya.
Nah, sehingga ini lebih menyenangkan bagi anak didik kita. Ya. Jadi ini menjadi dorongan kepada yang lain-lain untuk bisa merekayasa ide atau memunculkan temuan-temuan baru untuk bisa digunakan di dalam pembelajaran kita. Ya. Nah, jadi itu baru namanya inovasi. Ya, sehingga inovasi itu akan lebih menciptakan ruang maupun waktu dan juga tempat di mana saja seseorang itu bisa belajar, gitu ya. Nah, jadi terima kasih Ibu Deborah, prestasinya sudah luar biasa itu, ya. Terima kasih Pak. Izin Pak. Halo Prof. Halo Bro. Oh, terkendala sinyalnya Prof. Halo. Halo. Halo Prof. Sepertinya Profnya terganggu sinyal itu ya Bu. Jadi mati mah. Semuanya masih. Oh itu lagi nih. Sepertinya Prof apa? Terganggu ya? Ada yang terlupakan tadi ya Bu. Karena web ini kita bisa kenal ya. Ya, Dari betul. Nias, Iya. dari Tapsel. Kalau nggak kenal ini. Banyak saudara, seperti nanti kami menuju tempat Bude Resti. Nanti minggu depan kalau jadi saya ke Samosir, nanti ada Bude. Aduh, Oke, siap disambut. Homestay kita sudah siap menyambut Anda semua. iya Itu padahal gunanya website kan Bu. rencana Banyak bulan banget. 12 itu Bude. Jadi saya bilang ada temanku di situ. Siap, siap. Yang stay. Oh, mantap lah itu. Nanti kan masalah harga Kurang kok tambah kecil matanya saya lihat. Iya loh, suaranya kok nggak kedengarkan lah. Ini dengar apa enggak sih? Semburan naga, Kak. Semburan naga. si naga. Kenapa diri Ada dua naga di sini ya. Satu loh Pak, semburan naga. Oh ya satu ya. Oh, Kalau saya Nyonya Sinaga. ya. Aku kedengaran apa enggak sih? Tolonglah didengerin, denger enggak sih? Dengar, Bupit lagi-lagi makanannya Bupit apa? Listrik padam. Sepertinya Pak Profnya terlempar keluar itu Pak. Balianus Pak Ketua. Mumpung Ya. Prof masih di luar belum masuk. Nanti apa tugas-tugas apa itu kelompok kita ya Pak? Yang mana? Terlempar macam apa itu Kak Kit? Terlempar macam apa? Kelompok kita per kelompok 3 orang.
Ada yang 4 orang juga, ada yang 3 orang. Oh, yang tadi ya? Iya. Kami tunggu di WA ya. Ya. Jangan yang sedaerah ya, Pak. Gimana? Iyalah, jangan yang sedaerah digabung. Biar dia bervariasi, jadi Ya, banyak informasinya yang mungkin dia kan ini beda-beda nanti kan. Biar kayak ilmu kita kan, Bu. Iya. Betul. Bu Ade makan apa? Di sini namanya beteng-beteng. Apa itu, Bu? Dari Saya lagi ubi. diet, jadi nggak mau ngemil. Ya. Tadi ingat yang dibilang Prof tadi. Udah bulat-bulat semua ya. Tapi sebenarnya karena dekat kamera itu, padahal sebenarnya kita ini mungil-mungil. Memang membulat loh, Bu. Gak terima ya? Saya mungil kelingkingnya. Gak terima ya? Enggak, saya setelah sakit itu takut jadinya. Kemarin kan saya sakit sampai 2 bulan juga. Sakit apa, Bu Ade? Tipes loh, Bude. Oh, yang kemarin itu, tipes itu. Iya. Lama kali pulihnya ternyata. Memang kalau tipes sama. Sampai ujian itu kan saya ini habis ujian drop lagi gitu. Ibu Sura ini keluar lagi. Iya, jaringan sungguh tidak bersahabat ya. Saya aja ini juga keluar masuk keluar. Iya ya. Ini Ya, mungkin ada pengaruhnya apa itu? AKM, NBK. Kan semua pemasangan. ya. Iya, pasang Pak Ketua, instalasi. kelompok berapa saya Pak Ketua? Pak Lianus Debua, saya kelompok berapa? Masih belum, Bu. Nantilah di grup ya. Pak Ketua, saya sama Ya, Ibu ya, Deborah tolong- paketkan tolong. ya. Tolong diberitahu ya, saya nih Udah nggak ini pakai apa tadi ya? tidak Pesan merekam ya? semua yang disampaikan Prof. Karena lagi Ya, sakit ya. ini. Nggak apa-apa, Bu. Ada recordnya, Bu. Mengikuti Zoom ini dari Oh. rumah sakit. Itu Pak Oh, Prof. lagi di rumah sakit Halo, Ibu ya? selamat siang. Yang Iya. Pak Ya, Prof. Pak. Saya terlempar tadi juga. Gimana nih? WiFi sekarang ini agak banyak kendala ini ya. Masih belum bisa, Kita- Prof. Belum nampak pun ini. Aduh. Kalau kurang bagus sinyalnya memang hanya suara yang terdengar. Kalau nggak kuat Iya. jaringan. Jaringan tidak bersahabat. Yang penting kan suara kedengaran, Bun. Iya, Ya harus nampak lah wajahnya biar serius. nggak nampak orangnya ya. Tapi suara Prof kami dengar kok. Iya, Iya. itu yang penting. Oke, sudah hadir semua lagi ya. Saya tadi ada kendala juga nih. Nah, baik. Saya pikir tadi apa yang sudah dijelaskan Ibu Deborah itu luar biasa ya untuk memberikan dukungan kepada kita. Ternyata tadi bahwa web itu juga memberikan kita melakukan inovasi pembelajaran supaya lebih menyenangkan, lebih menarik, dan juga lebih variatif. Ya. Ya. Baik, selanjutnya ini ada Ibu Fitriani. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Atas kesempatan buat saya. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan Ibu Deborah itu tentang website ini sangat bermanfaat sekali. Secara khusus belakangan ini tentang AKM atau ANBK yang sedang berlangsung itu merupakan suatu hal baru untuk dunia pendidikan. Terkhusus untuk sekolah dasar itu hal baru. Nah, kendala-kendala yang didapatkan memang ketidakmampuan seluruh guru-guru, proktor atau tenaga teknis untuk dapat membuat ya proses simulasi itu berjalan dengan baik. Tapi dengan website ini, Prof, banyak sekali hal-hal yang bisa kami ambil. Walaupun sebenarnya kami masih pengguna, sama seperti yang dibilang teman-teman tadi, kesulitan untuk membuat web itu. Kami pernah membuat web di sekolah, kan itu berbayar kan, Prof.
berbayar. Nah, kami sudah membuat itu, tetapi terkendalanya begini, konten atau apa-apa yang kami masukkan itu masih belum terlalu banyak, sehingga kami lebih ke YouTube. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Rahmat Mawati tadi. Kemarin waktu ada sedikit pertemuan dengan teman-teman di direktorat, itu ada hal yang membuat guru-guru lebih banyak melihat apa yang perlu untuk kita, yaitu di Giat SD. Salah satu web dari kementerian itu Giat SD, atau linknya itu pusmenjar.kemendikbud.go.id tentang giat sekolah dasar. Salah satu itu, Prof, sangat membantu sekali. Mengapa? Saya sendiri baru ikut dan mendaftar atau mengikuti. Di dalam itu rupanya tersedia semua layanan untuk seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Itu mulai dari apapun yang kita mau ambil itu adanya di Pusmenjar itu, di Giat SD. Nah, saya katakan website ini walaupun bisa juga membuat kami guru dan siswa yang melakukan hal-hal yang ada juga kelemahannya, walaupun website ini sangat-sangat berinovasi sekali. Tetapi kalau saat guru tidak bisa mengarahkan anak-anak untuk mencari apa yang paling perlu dulu di dalam web ini, bisa menjuruskan siswa-siswi membuka hal-hal yang tidak berkenan. Nah, sebenarnya itu membuat kami juga guru-guru harus lebih mengerti dan lebih mengetahui apa link-link yang harus kami bagi terhadap anak-anak. Nah, untuk AKM sendiri dan ANBK ini adalah kesulitan terbaru dari kami, Pak. Mengapa? Karena di seluruh Indonesia itu mungkin 50% guru-guru yang ada di daerah masih belum familiar dengan web. Sehingga saat diberikan link tertentu untuk ikut bergabung, contoh di Pusmenjar ini atau Giat SD ini, masih belum mampu. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam itu? Nah, untuk itu Pak, memang kami mohon nanti Pak, bagaimana cara sebenarnya yang paling singkat buat kami sendiri di web sekolah kami bisa jalan itu. Sehingga apa yang kami buat bisa di-upload di dalam web kami sendiri, baik itu tentang kegiatan-kegiatan guru, kegiatan akademik kami, ekstrakurikuler, yang selama ini memang belum kami isi. Blog juga sudah kami buat, tapi belum semua kami isi. Kenapa? Karena kekurangan pengetahuan kami. Jadi mohon nanti Pak, mohon Bapak untuk memberikan kami kiat sebenarnya bagaimana untuk meneruskan kegiatan ini. Dan yang paling penting, web ini sangat bermanfaat bagi guru dan tenaga kependidikan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fitriani. Nah, ini tuntutannya yang nggak mudah seperti itu. Ya, nggak semudah itu. Artinya supaya kita sampai kepada bisa memproduk dan juga bisa mengupload, ini kan harus ada semacam pelatihan-pelatihan atau tutorial, ya. Jadi kalau memang ingin belajar secara otodidak, barangkali sudah banyak juga di YouTube itu tutorial, ya. Nah, itu bisa diikuti. Nah, tantangan-tantangan memang sudah kita lakukan itu, semacam bagaimana kita ini betul-betul mau, itu dulu ada niat motivasinya dulu dari dalam diri, ya. Bahwa saya sebagai tenaga pendidik mestinya harus termotivasi dan bisa ikut di dalam kemajuan-kemajuan teknologi yang ada pada sekarang ini. Jadi inovasi itu tidak hanya sekedar melihat atau menggunakan, tetapi bagaimana kita ikut berpartisipasi terlibat di dalamnya, ya. Itu baik itu Fitriani, ya.
Nah, sekarang masuk kepada Saudari Resti ya. Baru nanti Ibu Ramnah ya. Silakan Resti. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh Pak Profesor kepada saya untuk mengemukakan sedikit. Saya sangat tertarik dengan website ini karena secara pribadi Ikatan Guru Indonesia cabang Kabupaten Samosir, saya pernah membawakan, kita melihat saat ini banyak guru-guru yang belum paham tentang penggunaan teknologi. Bahkan untuk membuka website tertentu, masih banyak guru yang belum bisa membuka link tersebut. Nah, untuk itu kami pernah, saya sebagai narasumber tentunya pada saat itu, membawakan website ini, apa peranan website ini pada pembelajaran. Secara kata garis kasarnya, website ini di kelas itu juga berfungsi bagi guru. Di mana mungkin mayoritas dari kita pernah mengalami seperti ini. Ada materi yang belum kita tahu. Padahal pada saat itu siswa menanyakan materi tersebut. Nah, pada saat-saat genting seperti ini, website ini berfungsi untuk sebagai suplemen bagi kita dalam mengajar, ya. Kita langsung men-searching pakai Android kita, oh gini-gini. Jadi kita tidak salah memberikan jawaban kepada siswa. Nah, terkait dengan website ini, website yang sering kita gunakan itu tentunya karena website ini banyak ya, banyak jenisnya. Ada yang statis, dinamis, dan interaktif. Tapi yang sering sebagai guru kita gunakan itu adalah website interaktif. Yang bagaimanakah itu? Nah, dalam pelatihan marilah kita guru-guru, kita aktif berlatih di IG ya. Kita tahu bahwa IG itu sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan secara kini ya, bisa dari online pelatihannya. Kita di sini diajari dan dituntut dan dikasih modul secara detailnya untuk membuat website interaktif tersebut. Apa itu? Membuat blog. Setidaknya kita masing-masing guru itu memiliki blog sendiri. Ya, kita diajari membuat konten-kontennya itu. Perlu kita ketahui bahwa semua yang tercantum dalam website itu ada juga yang belum tentu kebenarannya. Perlu ada koreksi seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga perlu memperhatikan apa konten-konten dari website yang disajikan tersebut. Ya. Jadi memang website ini perlu untuk kita guru, jangan sampai kita hanya memberikan website sendiri, silakan buka link ini kepada siswa. Namun kita belum bisa sebagai produsen seperti itu. Tidak usah dulu untuk membuat tingkat yang lebih jauh, yang lebih rendah, yang dasarnya adalah blog bagi setiap guru. Ya, itu bisa kita dapatkan di materinya, bisa dari YouTube. Sebagai saya sendiri sekarang sudah menerima pendapatan dari YouTube ya, YouTube sudah dimonetasi akun saya gitu, karena aktif saya membuat konten-konten di dalamnya seperti itu. Jadi untuk kita guru di samping sebagai suplemen yang seperti tadi tambahan website itu juga kita buat sebagai pelengkap ya, pelengkap kita mengajar. Dan yang paling penting saat ini seperti yang kita alami saat ini juga. Di e-learning UT itu, di Suaka UT itu, seperti tugas yang diberikan oleh Pak dosen kepada kita, ya, website itu digunakan sebagai pengganti, ya, di mana pengunjung website atau siswa kita, kalau sekolah dasar ya masih memang rendah ya, belum bisa secara maksimal. Yang di kota-kota seperti tempat mengajar, mungkin orang itu bisa udah bersosialisasi. Namun kita sekarang merasakan perlunya website ini, ya. Di sini kita bisa bertatap muka, bisa belajar bersama melalui website tersebut. Itulah website disebut sebagai substitusi atau pengganti. Di mana kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita, kapan kita akan belajar, kapan kita akan membaca atau melakukan aktivitas apa yang akan kita serap dari website tersebut. Tapi perlu kita ingat, kita harus bisa sebagai produsen, tidak sekarang, besok mari kita belajar. Salah satu sebagai pengurus IG juga, mari kita bergabung di IG. Di sana banyak diklat online yang gratis. Gratis semua, yang penting kita ada kemauan untuk mengupgrade pengetahuan kita tentang teknologi. Terima kasih Pak Profesor. Iya.
Ternyata kita kalau sudah masuk di web itu bisa menambah pendapatan juga ini Bu Resti ya. Iya, bisa Tapi Pak. nggak mau pula dia membagi-bagi ya kan pendapatan itu. Udah berapa subscribernya? Sampai saat ini kalau dari YouTube itu Pak masih ribuan, tapi kalau dari blogger karena masih pemula, kalau di blogger masih ada iklan-iklan yang diselipkan di dalam blognya itu masih sedikit, jadi masih itu masih baru memulai untuk bloggernya Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, baik, itu ternyata web ini juga bisa difungsikan atau dimanfaatkan dengan sambilan, artinya orang menyelam sambil minum air gitu ya. Nah, jadi ini tantangan bagi kita, tidak hanya sekedar untuk bisa melayani siswa kita, ternyata juga bisa untuk menjadi satu sumber pendapatan juga ya. Jadi tanpa sengaja barangkali ada nanti udah masuk rekening gitu ya. Baik, terima kasih Bu Resti. Dan yang terakhir ini ada Ibu Ramnah. Silakan Ibu Ramnah. Iya Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu Ramnah. Pak, ini sudah yang ke-23 Pak saya Pak. Alhamdulillah sudah kedengaran oleh Pak Profesor Pak. Maksudnya gimana ke-23? Ya Pak, saya dari tadi Pak sudah menjerit ingin menanggapi Pak, tapi nggak kedengaran suara saya. Iya. Ya, silakan. Kebetulan Ibu sudah raise hand, makanya saya panggil Ibu Ramnah. Jadi Ya, siapa Pak. yang mau berbicara harus angkat tangan dulu, ya. Silakan. Pak, sebelumnya Pak saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah memberikan nilai pada semester pertama sangat memuaskan buat saya pribadi Pak. Bagus, mantap. Iya Pak. Terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini Pak, yaitu dengan tema website ya Pak ya. Jujur Pak, saya sangat tertarik dalam pembahasan ini, tetapi dalam hati kecil saya sangat sedih Pak, karena kenapa di tempat saya bertugas, jangankan untuk membuka website Pak, untuk menelepon pun tak bisa begitu Pak. Ya, di mana Ibu tinggal? Saya tinggal di Serdang Bedagai di Kecamatan Sipispis Pak. Kalau dilihat peta pun Pak nggak ketemu dia Pak, titik pun tak ada Pak. Coba aku buka dulu Google Mapku ya, kalau ada Sipispis, kalau nampak hati-hati awas. Iya Pak. Ya, lanjut. Namanya Pak Desa Simalas Pak. Kan Baik, namanya Pak. juga udah Desa Simalas. Itulah dia Pak. Powernya pun tak ada Pak. Kalau lagi melihat website ya kan Pak. Jadi Pak, sampai hari ini jujur saya hanya sebagai pengguna Pak. Belum sebagai memproduksi hasil yang bisa kita tampilkan di dalam website tersebut begitu Pak. Nah, inovasi yang saya buat Pak, mengingat website ini tidak bisa kita lakukan sebagai sumber belajar bagi sekolah yang tempat saya mengajar Pak, karena jujur saya buka ini sangat bermanfaat buat saya, yang seharusnya saya bisa lakukan sebagai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini Pak. Tetapi sampai hari ini pembelajaran jarak jauh ataupun kelas online ini tidak kami lakukan, mengingat apa Pak? Mengingat jaringan yang kami sampai hari ini masih menjerit begitu Pak. Jadi pembelajaran kami tetap tatap muka terbatas, walaupun mungkin pemerintah akan menyalahi kami kan begitu Pak. Nah, inovasi yang saya lakukan mengingat online ini sangat penting, sehingga saya membawa siswa Pak, membawa siswa ini bertahap menuju ke ibu kota kecamatan Pak, ibu kota kecamatan Sipispis, yaitu SMP 2 Negeri Sipispis, yang alhamdulillah di sana ada sinyal Pak, walaupun tidak begitu baik. Nah, kami buat tahapan di situ Pak, contoh ini hari Senin kami bawa jumlah siswa itu kelas 1 saja Pak, dengan menggunakan transport yang lumayan gede gitu kan Pak. Karena kenapa tuntutan online ini kan memang dibutuhkan oleh siswa Pak. Apa sih sebenarnya pembelajaran online tersebut begitu? Dan bagaimana sih cara membukanya kan begitu Pak? Tuntutan ini Pak sampai kepada ANBK yang bisa digunakan dan dilaksanakan oleh kelas 5. Sehingga alhamdulillah dengan tahapan-tahapan yang kami lakukan ini Pak, siswa kami sudah dapat
melihat perubahan itu, Pak. Perubahan ternyata begini loh yang namanya online tadi, begini loh yang namanya pembelajaran jarak jauh begitu, Pak. Jadi inovasi itulah yang dapat kami lakukan di tempat sekolah kami yang tertinggal, Pak, begitu. Jadi kami ada beberapa tahapan. Kelas 1 itu hari Senin, kelas 2 hari Selasa di dalam 1 bulan full, Pak. Itulah yang dapat kami lakukan di Serdang Bedagai Desa Simalas, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya, baik. Ini Simalas ini. Bisa kok dapat terjangkau WiFi. Udah saya cari di Google Map, adanya Simalas dekat dengan Sipispis sekitar 2 km, ya kan? Nah. Betul, 20 km dari Iya. ibu kota, Pak. Iya, tapi hanya 2 jam aja kok dari Medan ditaruh di sini, 2 jam setengah, ya kan? Dekat saya lah, Itu Pak, pun kalau naik kereta. Ibu mengajar di SDN 106.237 Simalas, Kecamatan Sipispis ya? Bukan, Pak, di SD 104.335 Marjanji, Desa Simalas, Pak. Melewati SDN 10. Iya. Coba nanti kalau kita cari pasti dapat nanti ibu entah di mana ya. Tapi yang jelas memang bisa kita pantau lah dari sini. Kalau buka Google Map ya. Udah Baik, rame Pak. juga ya Sipispis sini. Kupikir dulu Sipispis ini udah kayak tempat apa gitu ya. Banyak ramenya nih, ha. Tapi banyak kebun ya, banyak kebun. Nah, persoalannya sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan CSR atau bantuan sosial dari perusahaan perkebunan yang ada di Kecamatan Sipispis itu untuk bisa membuka jaringan di sana. Jadi guru-guru itu harus masuk, ada usulan-usulan kepada kepala dinasnya. Jadi supaya sekolah kita itu jangan tertinggal gitu loh, ya. Namanya inovasi itu harus ada juga upaya untuk bisa mendapatkan bagaimana itu bisa digunakan di daerah kita, ya. Jadi betul apa yang dinyatakan Ibu Ramnah, sementara Ibu Deborah dan juga Ibu Ibu Selvia sudah bisa memanfaatkan, sementara Ibu Rahmah masih menunggu pembukaan jaringan yang lebih luas di sana. Jadi mudah-mudahan untuk tahun depan itu saya pikir harus itu Ibu Rahmah ya. Baik, Pak. Iya. Tapi jalan keluar yang Ibu lakukan itu ya semoga-moga siswa kita itu dapat mengikuti perkembangan atau perubahan zaman sehingga meskipun di Kecamatan Sipispis tapi ikut mereka termodernisasi ya. Pula pentingnya ada difusi di sana, penyebaran atau katakanlah imbas supaya semua dapat ya. Nah, terima kasih Ibu Ramnah. Ya, Pak, Nah, terima kasih, ini ada baru tunjuk tangan ini apa Ibu apa Bapak ini? Bapak kayaknya Lianus Jebua. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini sangat menarik mengenai website ini Pak. Dan tentu untuk diketahui bersama dulu kan Facebook itu kan termasuk website juga, hanya dia website media sosial kan, dalam bentuk media sosial. Jadi Pak, di sekolah mungkin setelah saya lihat bahwa dalam memanfaatkan website ini, khusus di lingkungan kami ya, kalau dia dalam bentuk web, misalnya dalam bentuk YouTube, itu jarang yang mengakses. Saya sudah pernah coba itu. Tentu dalam hal ini kita harus bijaksana juga dalam mengunggah satu konten. Targetnya siapa? Jangan-jangan nanti kan yang menikmatinya orang luar. Kan begitu. Tetapi yang utamanya di sini kan target kita sekolah kita kan begitu. Nah, tapi itu relatif bergantung dari orang yang mengunggahnya begitu. Nah, kalau saya lihat Pak selama ini kan pernah saya coba misalnya konten saya unggah di YouTube. Itu jarang mengakses kalau siswa. Orang siswa pun jarang, bahkan guru. Mengapa? Mungkin ada pengaruhnya dari segi misalnya kan bisa menguras internetnya kan begitu.
Termasuk itu salah satu contoh. Maka selama ini yang saya lakukan, Pak, saya lebih cenderung memanfaatkan website dalam bentuk website media sosial. Jadi target saya guru, siswa, dan orang tua dan masyarakat sekitar yang menurut saya dapat mengakses dan dapat interaktif menanggapi apa konten yang saya sampaikan itu. Jadi Pak, contohnya yang sudah saya buat ya Pak ya. Misalnya kan di sekolah saya kan sekarang sedang getol saya itu dalam ekstrakurikuler pilihan. Jadi ada 2 ekstrakurikuler pilihan di sekolah saya Pak, yaitu seni bela diri taekwondo yang sudah 2 tahun berdiri itu, dan rata-rata setiap hari latihan itu 60 orang. Ini di masa pandemi. Padahal Pak, sebelum pandemi pun itu sudah hampir 100. Sudah sempat berhenti, tetapi saya ditelepon oleh orang tua. Mereka mau kalau dimulai kembali itu dengan mengikuti protokol kesehatan. Maka sampai sekarang jalan itu. Nah, kemudian sanggar seni. Saya fokus di sanggar tari. Jadi kami rencanakan nanti bulan Desember yang akan datang ini kami akan mengadakan pentas olahraga dan seni. Dan hal ini sudah kami koordinasikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, dan bahkan juga Pak untuk dojan kita untuk taekwondo ada apresiasi dari tingkat provinsi. Saya dihubungi supaya kepengurusan taekwondo kita ini dijadikan sebagai pelopor untuk berdirinya satu kepengurusan taekwondo tingkat kabupaten. Jadi di sini Pak saya lihat manfaatnya ketika konten itu, kegiatan sekolah itu kita buat di media sosial, itu ratusan Pak yang like itu. Saya buktikan sendiri. Ketika dibandingkan dengan YouTube, begitu, ratusan, dan banyak penguatan diberikan kepada kami. Nah, apa yang kami unggah di situ, kegiatan kami di sekolah. Ya, apa saja itu di saat latihan itu. Ya, terakhir ini tari. Bahkan tari itu Pak, itu tari baru latihan itu kemarin saya unggah di cerita, udah 250 lebih yang like itu. Yang super. Jadi luar biasa. Dan dengan memanfaatkan website media sosial ini, khususnya Facebook, animo orang tua itu, animo masyarakat itu untuk memasukkan anaknya ke sanggar seni dan ke taekwondo semakin bertambah. Bahkan hampir ya setiap bulan selalu bertambah itu yang masuk di taekwondo itu, untuk masuk di seni ekstrakurikuler pilihan. Demikian juga di sanggar seni. Bahkan kalau kita ini Pak, yang dari luar sekolah kita pun mau masuk untuk taekwondo Pak, dari tingkat SMP, SD, SMA udah masuk dari luar kecamatan udah masuk di sekolah kita untuk belajar taekwondo. Jadi di sana kan terintegrasi pendidikan karakter. Demikian juga dengan sanggar seni kita. Jadi Pak, makanya kemarin ini kami berinisiasi karena sekarang kan turnamen kan masih belum ada pada masa pandemi ini di luar Nias. Makanya kami berpikir seperti ini, sudahlah kita buat satu wadah supaya anak-anak ini tidak bosan. Kita buat satu wadah yaitu dalam bentuk pentas olahraga dan seni dengan izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias. Kita buatlah satu kegiatan yang membuat anak-anak ini rileks, menikmati apa yang sudah dia jalani selama ini, dan sebagai ajang juga ekspresi dan apresiasi kepada kemampuan mereka. Jadi hal ini Pak sudah kami unggah pun di Facebook, dan luar biasa dukungan dari orang tua. Demikian Pak. Ya, baik. Dari apa yang dijelaskan oleh Pak Lianus, ini mempertegas pemanfaatan daripada web itu ada dalam bentuk banyak aplikasi, ya. Dan tentunya aplikasi ini bisa kita manfaatkan untuk mengunggah sekaligus untuk bisa mempublish produk-produk yang sudah kita buat di dalam proses pembelajaran. Jadi saya mendukung apa yang dinyatakan oleh Pak Lianus di dalam hal membuat inovasi pembelajaran, katakanlah misalnya dalam mata pelajaran ekstrakurikuler, ya. Katakanlah tadi ada pentas olahraga dan seni. Nah, jadi artinya kalau itu dalam bentuk taekwondo, mestinya ada rekaman, ya. Dan itu kan bisa diunggah ke YouTube sehingga akan ada orang yang bisa mempelajari tentang bagaimana bermain di taekwondo.
Demikian juga untuk pentas seninya. Nah, jadi artinya setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai seorang guru, kalau itu terekam kemudian diedit dan selanjutnya diunggah, ternyata juga bisa menjadi sumber informasi bagi orang lain dan juga untuk mengukur posisi kualitas kita menjadi seorang guru itu seperti apa dibandingkan dengan guru-guru yang lain yang sudah berbuat. Nah, jadi artinya mari kita bergerak. Karena inovasi itu mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Yang di sini adalah kritis, ya, berpikir kritis atau critical thinking, dan juga ada kreativitas, ya. Nah, jadi artinya berpikir kritis itu harus mampu untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di hadapan kita, sekaligus menemukan kreasi-kreasi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi oleh karena itu bisa kita lihat dari apa yang sudah kita bahas mulai dari awal sampai dengan akhir ini, pola berpikir yang bisa kita lihat di dalam mengulas tentang website dalam pembelajaran. Tentu ada semacam analisis yang kita lakukan, yaitu dengan SWOT analisis, ya. SWOT analisis itu adalah strength, kekuatannya apa tentang website itu, kemudian juga ada weakness-nya atau kelemahannya apa, kemudian opportunity atau peluang-peluang apa yang bisa kita ciptakan melalui web, dan juga yang terakhir itu adalah threats atau tantangan-tantangan, ya, yang membuat kita itu bisa memecahkan masalah-masalah. Nah, oleh karena itu tentunya Anda mencoba untuk menuliskan dulu, mungkin sekitar beberapa menit, ya, apa sebenarnya kekuatan, apa kelemahan, apa peluang dan juga tantangan tentang website dalam pembelajaran. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskannya. In sekitar 10 menit kepada Bapak Ibu, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, dan juga apa tantangannya. Oke, saya kasih waktu kepada Bapak Ibu sekitar 10 menit untuk bisa mengidentifikasinya. Silakan. Ada lagi. Iya. Dan ada semua. Masukkan ke playlistnya yang semua dari penelitian. Ada yang lain lagi? Ya, jangan belum ada sampai saat ini. Ini terjadi yang ini sudah diambil hampir 30 lagi. Jadi, yang ini ada
Itu kena puas lah ranah. Sumpah aku pujola. Aduh. Udah siap lagi. Oke, baik. Sudah siap Bapak Ibu? Halo? Sudah Pak. Ya. Silakan si Hokmaida Rotua Sirait. Terima kasih Pak. Ini saya akan menyampaikan mengenai yaitu mengenai analisis SWOT terhadap web. Yang pertama itu kekuatannya. Web ini pada saat ini adalah merupakan hal yang trending. Kekuatannya yaitu melalui web kita dapat memperoleh informasi yang sangat cepat. Kita ketahui melalui web ini misalnya ada pertandingan ataupun ada kegiatan yang ingin kita lihat secara langsung ataupun secara live. Pada saat itu kita tidak berada di rumah, tentu tidak bisa menonton melalui televisi, kita bisa lihat, mengaksesnya melalui web. Jadi kekuatannya adalah memperoleh informasi dengan sangat cepat. Kemudian yang kedua, kelemahannya. Yang menjadi kelemahannya adalah tidak dapat diakses di semua tempat, khususnya tempat-tempat seperti tadi yang Bu Ramna katakan, di sekolahnya tidak ada jaringan, sehingga tidak dapat diakses di tempat tersebut. Jadi ada pengecualian tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, peluang. Peluang daripada web ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap individu untuk berinovasi. Jadi mereka dapat menunjukkan kemampuannya melalui web tadi seperti contohnya Ibu Resti, Ibu Deborah. Mereka menuangkan pemikirannya melalui web. Dan jika apa yang dituangkan itu adalah hal-hal yang menarik dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka itu akan segera mencuat ke permukaan. Dan yang keempat yang menjadi tantangan adalah semua web itu belum tentu baik. Ada web-web tertentu yang tidak seharusnya diakses, khususnya oleh anak didik. Dan apabila ini diakses, tentu akan mempengaruhi mental atau pemikiran anak didik. Itu saja Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, boleh ditambahkan oleh Saudari Derlina Jai, silakan. Baik Pak, terima kasih. Ini menurut saya ya Pak, yang menjadi kekuatannya, yang pertama sangat tergantung dengan sarana pendukung, misalnya jaringan internet, pakai data. Terkadang ada website yang tidak memiliki filter usia atau bebas akses oleh siapa saja, membutuhkan keahlian khusus untuk membuat atau mendesain website. Seterusnya yang menjadi kekuatan
yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi, memiliki daya tarik yang besar, memiliki cakupan yang luas karena tidak terhalang dengan wilayah diakses oleh semua, tidak terhalang dengan wilayah dapat diakses oleh semua orang. Yang menjadi peluangnya, ada peluang besar karena didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama untuk pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir, tantangan, menurut saya masih banyak masyarakat pendidikan yang malas memanfaatkan website untuk pembelajaran. Bagaimana caranya menumbuhkan minat siswa untuk mengakses website untuk pembelajaran, kompetensi guru untuk mendesain website untuk pembelajaran. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Derlina. Dari Bapak Ibu sekalian kita sudah tahu menganalisis bagaimana sebenarnya penggunaan atau pemanfaatan web itu di dalam pembelajaran kita, sekaligus untuk membuat satu inovasi pembelajaran di mana bahwa web itu memberikan peluang sekaligus juga jadi tantangan bagi kita agar dapat menciptakan atau menemukan serta membangun serta mengembangkan sistem pembelajaran dengan model-model pembelajaran yang terbarukan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, segera saja kita mencoba untuk mengevaluasi apa saja sistem pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau ternyata belum ada perubahan, berarti Bapak Ibu belum sampai kepada bentuk inovasi. Ya, jadi oleh karena itu bisa kita pastikan bahwa ketika kita melakukan inovasi dalam bentuk web, maka sudah sewajarnya seorang tenaga pendidik atau guru itu dapat mengintegrasikan ya model pembelajaran berbasis web di dalam setiap pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, baik dengan cara luring maupun dengan cara daring. Sehingga inovasi pembelajaran yang kita kenal saat ini ada yang disebut dengan blended learning, ada yang disebut dengan hybrid learning, ada yang disebut dengan online atau e-learning, dan juga ada augmented learning, ada lagi virtual learning. Jadi itu adalah bentuk-bentuk atau mode-mode pembelajaran yang terbarukan sebagai hasil inovasi di dalam pembelajaran kita. Kalau blended learning berarti itu adalah campuran, ada tatap mukanya dan ada daringnya. Kalau hybrid learning itu berarti di dalam kelas kita juga terintegrasi dengan web, ya. Nah, kalau augmented learning seperti yang sudah dilakukan oleh saudari siapa tadi yang dari Siantar, ya, maupun dari Ibu Pak Lianus, ya, bisa memproduksi sendiri, ya, dan sekaligus digunakan di dalam pembelajarannya, apakah melalui video atau pemotoan lingkungan, lantas itu nanti akan dibuat menjadi media di dalam pembelajaran. Sementara virtual learning, saya pikir ini memang sudah ada, tapi kita mungkin masih sulit karena peralatan-peralatan yang mendukung ke arah penggunaan virtual learning tersebut. Nah, barangkali itu saja yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita ulas pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ulas bersama bisa menjadi meaningful atau bisa pembelajaran yang bermakna bagi kita, sekaligus untuk menambah wawasan dan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran yang berbasis web. Demikian barangkali. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali waktu kita sampai di sini juga, karena saya juga sudah merasa lapar, kan gitu ya. Bapak Ibu barangkali juga sudah merasakan seperti itu. Terima kasih, kita kembali nanti pada pertemuan yang ke-6 ya. Ya, pertemuan ke-6 Pak. Iya, karena kita kan 3, 6, 9, 12 gitu ya. Iya Pak. Iya. Baik, terima kasih. Sampai pada pertemuan yang ke-6. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yahoo.
Ya hobu, manjua-jua, apa lagi? Oras. Matur nuwun, ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absen kita di di UT-nya ya. Ya Pak. Saya buka tadi atendensinya belum terdaftar nama-namanya. Ya coba nanti kalau sudah terbuka baru diisi ya. Ya Pak. Yang jelas kita hadir semua hari ini ya, 16 orang ya. Hadir Pak, hadir. Hadir semua Hadir, Pak. Pak hari ini. Sorry tapi belum. Udah, Pak Sori sudah ada. Hadir. Udah Masuk. Sudah hadir semua. Sorry Loli. Kita dari mana dia tadi itu? Oke ya, saya lip ya. Ya Pak. Apa? Teman-teman yang